Kita ada di Sawo, Tondok Bakaru. Malam ini kawan kita Dani sedang berkarya. Ini terburu-buru. Pak Menteri besok akan datang di Tondok Bakaru dan Mas Dani akan kreasi untuk kenang-kenangan dari Tondok Bakaru. Hari ini tadi kunjungan dari juri untuk Anugerah Desa Wisata Indonesia. Ada 2 orang juri yang datang, tadi dilakukan penyambutan. Kemudian diantar ke beberapa spot untuk penilaian tadi. Ada beberapa spot yang dikunjungi, bagian dari 7 kategori yang menjadi concern Anugerah Desa Wisata Indonesia. Kebetulan tahun ini Tondok Bakaru masuk dalam 50 besar desa terbaik untuk berkompetisi di Anugerah Desa Wisata Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya sangat sepakat dengan Bu Yani, kolaborasi berbagai elemen itu menjadi penting. Karena pariwisata itu tidak hanya urusannya dinas pariwisata. Pariwisata itu tidak hanya urusannya Kokdaris, tapi semua elemen yang ada di Mamasa ini harusnya saling berkolaborasi. Bunga anggrek, bunga pesona, menghias hutan Mamasa. Kalau mau berwisata, jangan lupa ke Tondok Bakaru. Tadi juri sudah melihat beberapa spot, berkunjung melihat beberapa kategori. Besok Pak Menteri akan datang. Nah, ada beberapa spot tadi setelah penyambutan di Kareba, tim juri berkunjung ke tempat penangkaran Hoya, kemudian ke Anggrek dan beberapa spot seperti di Lenong, Citol Hill. Di Citol selain melihat panorama juga ini melihat proses atraksi kuliner yang ada di situ, yaitu pembuatan depatore. Dan lanjut ke Villa Edelweiss. Di sana juga tentu panorama karena kebetulan sawah sudah mulai hijau karena baru penanaman sebulan yang lalu. Terus ada atraksi masak bambu serta pengolahan kopi secara tradisional. Jadi agak lama tadi di Edelweiss. Tadi Tondok Bakaru di Edelweiss menemani tim juri Anugerah Desa Wisata Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana kebetulan tahun ini Tondok Bakaru masuk dalam 50 terbaik desa wisata pada Anugerah Desa Wisata. Ada 2 juri yang datang dari Jakarta melakukan penilaian. Ada Omanda juga, ada Pak Desa, ada teman-teman komunitas menemani tim juri untuk datang ke spot-spot yang akan dinilai. Kemudian ada 7 kategori juga, 7 kategori yang nantinya akan menjadi penilaian Anugerah Desa Wisata ini. Hari ini 2 Juli, besok Pak Menteri Sandiaga Uno akan tiba di Mamasa untuk melihat Tondok Bakaru juga. Ini adalah sebuah hadiah bagi Tondok Bakaru dari hasil kerja keras teman-teman, kerja keras bertahun-tahun dari sejak 2017 dan komunitas kecil, komunitas anggrek yang berkembang menjadi komunitas pariwisata, bekerja sama dengan komunitas lain di luar, dan akhirnya Tondok Bakaru bisa ada sampai saat ini. Melalui kementerian, teman-teman percaya bahwa pariwisata di Mamasa itu bisa berkembang dan bisa maju. Mas Dani, ngapain Mas Dani? Cuci piring. Cuci piring? Piring apa yang mau cuci? Kemudian melanjutkan ke beberapa tempat di spot wisata Edwisata Anggrek, di souvenir tadi berkunjung ke tempat souvenir, kemudian ke TIC Tourism Information Center yang dikelola oleh teman-teman BUMDes di Desa Wisata Tondok Bakaru. Di sana ada informasi-informasi lengkap tentang Desa Wisata Tondok Bakaru. Sawo, sawah dan orchid. Tondokbakaru.com. Ini nggak bisa dicoba? Kalau di sini pasti offline, Bu. Kalau di online-nya bisa, harus bisa Android.
Luar biasa, tahun ini Desa Tondok Bakaru masuk dalam kategori ini. Ini semua berkat usaha dan kerja teman-teman secara mandiri tentunya. Sejak 2017 komunitas yang bekerja sama dengan beberapa komunitas lokal, kerjasama dengan komunitas di luar untuk pengembangan Desa Tondok Bakaru yang dilakukan betul-betul mandiri. Kemudian rutin berkegiatan setiap tahunnya, meskipun 2 tahun terakhir 2019 dan 2020 itu sempat terhenti karena pandemi. Namun dari situ juga kreativitas teman-teman khususnya yang ada di Tondok Bakaru itu terus jalan dengan memanfaatkan ini media sosial untuk mempromosikan Desa Tondok Bakaru. Hasilnya tahun ini masuk 50 besar, semoga mendapat kategori pada kompetisi ini. Meskipun tidak, tentu teman-teman akan terus bergerak, dan jika masuk ke dalam salah satu kategori, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana keberlanjutan dari desa wisata ini yang telah digagas oleh teman-teman. Bagaimana keberlanjutan, kemudian tentu bantuan diperlukan bagi pengambil kebijakan untuk memberikan support tentunya. Itu yang diharapkan, meskipun nanti tidak ada support yang diberikan, tapi saya percaya bahwa teman-teman akan terus berjuang untuk itu. Oke teman-teman, gambarnya dan sudah mau selesai. Ini baru 10 menit sudah jadi begini. Oke, sampai ketemu besok. Jamu.